Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat-sehat? Selalu jaga kesehatan dan jangan kemana-mana. Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari materi teks tanggapan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa awal belajar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhid, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi sarif, ya hannanu ya manna, akrimna binuril fahmi, wa ahrijna min dulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hibdal mursalin, wa ilhamal malaikatul muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang teks tanggapan. Materi yang akan dipelajari terdiri dari definisi teks tanggapan, kemudian ciri-ciri teks tanggapan, jenis teks tanggapan, informasi teks tanggapan, jenis kalimat tanggapan, dan simpulan isi teks tanggapan. Tanggapan berarti kritikan, dukungan, pernyataan setuju tentang baik buruknya suatu hal disertai alasan yang logis. Sedangkan definisi teks tanggapan yaitu teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian mengenai sesuatu. Ciri-ciri teks tanggapan: 1. Berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkan. Misalkan mengenai berita yang ada di koran. Contohnya, dalam suasana bulan-bulan ini ada berita-berita yang tidak mengenakkan mengenai berita COVID-19. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, nomor 2, memiliki 3 struktur, yaitu konteks, kemudian deskripsi, dan penilaian. Namun, itu nanti kita bahas yang akan datang. Hari ini bab pendahuluan dulu. Jenis-jenis teks tanggapan diantaranya teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran maupun pujian yang bersifat deskriptif. Kemudian teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi tanggapan kritis terhadap suatu permasalahan. Tanggapan kritis dibagi menjadi 2, tanggapan kritis positif dan tanggapan kritis negatif. Tanggapan kritis yang positif itu adalah yang bersifat setuju. Sedangkan tanggapan kritis negatif adalah yang bersifat tidak setuju. Informasi dalam teks tanggapan. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu hal. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks
atau bacaan yang menjadi inti yang disampaikan. Pokok isi informasi didapatkan dengan cara melihat ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Jenis kalimat tanggapan. A. Kritik. Kritik adalah suatu pernyataan kecaman atau tanggapan yang sering diuraikan dengan uraian dan pertimbangan, baik buruknya suatu kebijakan, karya, pendapat atau penampilan seorang. Itu menurut KBBI. Sedangkan pujian adalah suatu pernyataan dan pengakuan yang diutarakan suatu kebaikan atau keunggulan atau juga hasil spektakuler terhadap sesuatu. Itu juga menurut KBBI. Sedangkan sanggahan adalah suatu pengungkapan ketidaksetujuan yang diutarakan masalah atau pembicaraan. Penolakan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan. Sedangkan persetujuan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kesetujuan dalam suatu hal. Simpulan isi teks tanggapan. 1. Gagasan pokok dalam teks tanggapan. Gagasan pokok adalah gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan pemikiran. Selanjutnya, gagasan pokok mendasari terbentuknya suatu paragraf. Setiap teks mengandung gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditemui di awal, di akhir, juga di awal dan akhir, atau penyebar di seluruh paragraf. Gagasan pokok juga dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Sedangkan ringkasan isi teks tanggapan, meringkas adalah kegiatan memperpendek teks atau mengambil intisari teks. Ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri, kejelasan urutan teks, dan pokok isi teks yang perlu diperhatikan saat meringkas. Kemudian cara meringkas teks tanggapan. 1. Baca teks secara menyeluruh. Yang nomor 2, catat ide pokok setiap paragraf teks tanggapan. Kemudian kembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat. Kalimat disusun dalam bentuk baru dan berbeda dengan kalimat dalam teks sebelumnya. 4. Buat ringkasan teks tanggapan sesuatu dengan isi dalam teks tanggapan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam meringkas isi teks tanggapan. A. Ringkasan harus memuat seluruh pokok teks tanggapan. B. Ringkasan tidak menyimpang dari teks tanggapan. Ringkasan, maksud saya C lanjutannya, ringkasan bukan komentar, melainkan simpulan isi teks tanggapan. Paham? Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa baca buku sendiri di
bagian materi teks tanggapan. Jangan lupa, sebelum kalian mempelajari atau mengerjakan tugas teks tanggapan, coba nanti kalian coba di rumah, dilihat tugasnya, coba itulah sudah sedikit materi yang kita pelajari, besok bisa kita sambung lagi. Namun sebelumnya materi ditutup pelajaran, maka ayo kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa di akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi Farduddu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kalian selalu ingat materi yang barusan kita pelajari. Sebelumnya dan sesudahnya, saya ingatkan lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.